Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa berkati Tuhan. Baik yang ada di rumah, tetap semangat ya. Dan untuk hari ini dalam pelajaran PPKN, kita akan lanjutkan materi kita. Dan sekarang kita telah berada di bab 3. Bab 3 kita akan sudah ada di bab 3. Ya, pada pertemuan yang lalu kita di bab 2. Sekarang kita sudah ada di bab 3. Dan materi kita ini kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Jadi di bab 3 ini kita akan belajar tentang hal ini ya. Dan hari ini tentang wilayah negara Indonesia. Materi kita adalah wilayah negara Indonesia. Nah, waktu yang lalu kalian sudah belajar ya tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi setidaknya kalian sudah banyak belajar ya, belajar tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Waktu pertemuan yang lalu kita telah bahas secara bersama-sama. Yakni bahwa Pancasila itu adalah kalau di rumah kan ada, kalau mendirikan rumah ada fondasi toh. Jadi sebelum mendirikan rumah harus ada fondasi. Sebelum mendirikan bangunan apapun harus ada fondasi. Nah, jadi Pancasila itu adalah fondasi atau dasar negara ini, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah sebagai dasar hukum tertulis atau induk segala aturan. Nah, itu telah kita pelajari di bab 2. Di bab 2 itu kita telah pelajari. Jadi Pancasila sebagai fondasi atau dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1045 adalah dasar hukum tertulis. Itu pertemuan 2 minggu lalu ya, orang telah pelajari. Nah, ibarat rumah yang utuh. Jadi kalau rumah, sekolah ini juga kan, sekolah rumah kalian masing-masing mempunyai fondasi. Ada fondasi dan aturan kuat. Jadi negara ini mempunyai fondasi serta induk aturan yang kuat pula. Tidak semua negara memiliki fondasi serta dasar hukum yang tertulis. Tapi kita bersyukur ya negara kita memiliki fondasi yang kuat ya, dasar hukum yang kuat. Nah, keberadaan Indonesia itu seperti ini perlu kalian syukuri. Kita sebagai bangsa Indonesia perlu kita syukuri. Antara lain dengan mempelajari lebih lanjut tentang negara kita. Salah satunya adalah tentang keutuhan sebagai negara. Untuk itu, kalian perlu mempelajari negara Indonesia sebagai satu kesatuan. Juga mengenal ciri-ciri khas atau karakteristik daerah-daerah yang ada di negara kita. Nah, untuk dapat memahami kesatuan negara kita, perlu kita tahu tentang wilayah negara dan batas-batasnya. Seberapa luas negara kita dan di mana saja batas-batas negara. Nah, kita mulai di wilayah negara Indonesia. Setiap negara punya wilayah atau tempat di mana negara tersebut berada. Jadi syarat negara itu berdiri, dia harus ada wilayah. Jadi ada syarat pertama, dia memiliki wilayah. Kedua, ada penduduk atau rakyat, dan pemerintah dan pengakuan. Nah, salah satu adalah dia harus ada wilayah. Nah, mencakup daerah mana saja yang menjadi tempat atau wilayah negara kita. Nah, waktu di zaman Majapahit, wilayah kekuasaan mencakup seluruh daerah di Nusantara. Nah, Panglima Majapahit atau Mahapati dari Majapahit itu Gajah Mada, dia bersumpah untuk menyatukan seluruh daerah Nusantara menjadi satu kesatuan wilayah. Sumpahnya itu disebut dengan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa.
Nah, tidak ada negara yang tanpa wilayah. Maka saat akan mendirikan negara Indonesia, para pemimpin bangsa kita pun segera berdiskusi. Dorang waktu dirikan pemimpin negara berdiskusi. Masih ingat ya materi yang lalu telah pelajari? Kalau di Indonesia menjadi negara, daerah menjadi tempatnya di mana saja. Dalam sidang BPUPKI waktu yang lalu ya, telah pelajari tanggal 10 sampai 11 Juli 1945, soal wilayah itu didiskusikan secara khusus. Jadi waktu itu didiskusikan secara khusus. Nah, tidak ada negara yang tanpa wilayah. Maka saat akan mendirikan negara Indonesia, para pemimpin bangsa pun segera berdiskusi. Nah, kalau Indonesia menjadi negara, daerah mana saja menjadi tempat menjadi wilayah negara waktu negara kita. Jadi pada saat mereka diskusi, mereka sudah diskusi negara wilayah-wilayah mana yang menjadi wilayah Indonesia ketika Indonesia merdeka. Dalam sidang kedua Badan Penyelidik Khusus Persiapan Kemerdekaan tanggal 10 sampai 11 Juli 1945, soal wilayah ini didiskusikan secara khusus. Nah, kita mulai di pembatasan wilayah. Seperti rumah yang jelas tempatnya, negara pun perlu tempat atau wilayah yang jelas. Kan itu pada hari pertama dan kedua dalam sidang kedua BPUPK tanggal 10 sampai 11 Juli 1945, soal wilayah tersebut sudah dibahas atau didiskusikan. Nah, saat itu ada beberapa pemimpin bangsa kita waktu itu ya Founding Father memiliki pendapat perbedaan soal daerah mana saja yang perlu menjadi wilayah Indonesia. Nah, ini ada pendapat ya dari Muhammad Yamin. Dia mengatakan begini. Muhammad Yamin adalah salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda. Dia mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah lain seperti Timor, itu ya jajahan dari Portugis yang sekarang adalah Timur Leste, serta Borneo Utara dan Malaya, itu DP usulan dalam sidang BPUPK waktu itu. Nah, baru Soekarno. Soekarno sependapat dengan Muhammad Yamin, di mana dia mengutip kitab Nagarakretagama yang ditulis Empu Prapanca sekitar tahun 1365. Di mana Soekarno menyebutkan bahwa wilayah kekuasaan Majapahit juga sampai ke daerah Papua. Karena itu menurut Soekarno, wilayah Indonesia mencakup daerah dari Sumatera hingga Papua. Jadi Soekarno mengusulkan tersebut karena dia berdasarkan kitab Nagarakretagama. Yang kedua, penetapan wilayah. Ya, perbedaan pendapat tentang wilayah tersebut yang tadi ada paling pada saat sidang BPUPK ada pendapat-pendapat masing-masing, ada pendapat. Ada perbedaan pendapat dalam sidang BPUPK, kan itu yang menjadi ketua BPUPKI waktu itu kan Dr. Rajiman Widodiningrat. Jadi sebagai ketua BPUPK, maka Rajiman Widodiningrat dia lalu memutuskan, dia katakan harus ada pemungutan suara untuk menetapkan wilayah negara Indonesia. Jadi ada pemungutan suara. Nah, di sini ada 3 pilihan harus ditentukan. Yang pertama, wilayah yang pertama yaitu seluruh Hindia Belanda. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. Jadi itu pilihan yang kedua. Jadi pilihan pertama seluruh Hindia Belanda. Pilihan yang kedua seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara. Tahu Malaya, Borneo Utara di mana? Kalimantan. Oke, Kalimantan Utara itu kan ada sudah Malaysia dan Brunei. Jadi diusulkan masuk dan Timor dan Papua.
Yang ketiga seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Jadi ini ada 3 pilihan yang akan dipilih oleh BPUPK waktu sidang pada waktu itu. Nah, seluruh peserta sidang diminta memilih 3 pilihan tersebut yang tadi. 3 pilihan. Jadi dari seluruh peserta sidang sebanyak 19 orang peserta memilih pilihan pertama. Jadi cuma Hindia Belanda. Lalu sebanyak 39 orang peserta setuju pilihan yang kedua. Oke, jadi Hindia Belanda tambah Utara Malaya, tambah dengan Papua dan yang kena ya baru ya itu pilihan kedua, baru ada 6 orang peserta memilih pilihan yang ketiga. Oke, selain itu terdapat juga peserta yang tidak memilih. Jadi yang menang yang mana? Yang suara terbanyak. Jadi yang suara terbanyak adalah pilihan yang kedua. Jadi pilihan yang kedua yang apa? Yang ini. Jadi mereka pilih pilihan yang kedua suara terbanyak, yaitu seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua. Nah, itu nah, maka BPUPK pun memutuskan pilihan kedua tersebut yang dijadikan wilayah Indonesia. Hasil keputusan BPUPK dijadikan sebagai dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI untuk menetapkan wilayah Indonesia. Nah, Malaya dan Borneo Utara yang dikuasai Inggris memutuskan untuk menjadi negara sendiri dari negara sehingga menjadi negara Malaysia, Brunei, dan Singapura. Sekarang jadi yang di Borneo Utara itu Malaya dan dikuasai Inggris, mereka jadi negara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Begitu pula Timor Timur yang dikuasai Portugis, jadi Timor Timur menjadi negara Timor Leste. Wilayah Indonesia pun mencakup Papua. Nah, kalau Indonesia jadi mencakup Papua hingga Sumatera. Jadi dari Papua hingga Sumatera, dari Sumatera sampai Papua, dari Pulau jadi Sabang, Merauke, Rote sampai Pianas. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang ketiga, batas wilayah. Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Jadi, nah, rumah yang kalian tempatkan di kampung dimanapun itu masing-masing jadi mempunyai ada batas. DP batas paling ada DP batas ada pagar itu DP batas. Begitu pula dengan di sekolah yang kalian. Di sekolah juga di sini ada batas. DP batas wilayah ini, di rumah ini DP batas kan pagar ini. Jadi setelah lewat dari pagar maka bukan ya bukan ini rumah pemilik. Juga di sekolah itu ada DP batas sama di Irena ada batas. Kalian pasti punya batas wilayah seperti dibatasi oleh dibatasi oleh bangunan, dibatasi oleh jalan dan sebagainya. Ini dibatasi. Nah, wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan negara juga ada wilayah berbatas. Kalau kalian ya pulang kampung kan ada DP tulis selamat datang di Minahasa Utara. DP selamat datang di desa ini, itu DP batas. Selamat datang dari kalian dari kampungmu datang ke Manado. Selamat datang di kota Manado dan seterusnya. Itu ada DP batas-batas. Nah, batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Nah, kita mulai ya batas-batas wilayah negara kita di sebelah utara. Oke, ini sebelah utara. Nah, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Nah, Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan Indonesia. Ya.
Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan ada 5 ya laut. Ya, ada laut 5 negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sekarang batas wilayah bagian Indonesia wilayah di sebelah barat. Batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Kalau sebelah barat ini ya Sumatera. Nah, sebelah barat wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Ini ya, ini mungkin sini. Nah, tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah barat di Indonesia. Nah, kalau sebelah barat tidak ada secara langsung berbatasan daratan, tetapi ada lautan yang membatas. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Ya, Laut Andaman. Nah, 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Ini ada pembatas ya. Yang selanjutnya adalah batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Oke, sebelah timur ini. Ini sebelah timur di Pulau Papua. Nah, wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Ini negara Papua Nugini. Sini. Perbatasan sini ya. Jadi perbatasan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral kerjasama antar 2 negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah lautan. Nah, wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini di sebelah barat, yaitu Provinsi Barat Leh dan Provinsi Sepik Barat Sandaun. Ya, Papua. Ya, itu lalu benar sempat pergi ke Papua Nugini di Provinsi Medeng, pernah ke sana selama 2 bulan. Yang D, batas-batas wilayah sebelah selatan. Oke, sebelah selatan. Nah, Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Nah, ini perbatasan ya. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timur, tapi sekarang jadi Timor Leste. Nah, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu ini ya, DP perbatasan ini NTT, ini Timor Leste. Nah, selain itu Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawali tahun 1997. Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan batas landasan kontinental. Nah, wilayah Indonesia diluati garis khatulistiwa. Ini bukan khatulistiwa, khatulistiwa. Maka sebagian wilayah Indonesia terletak di belahan utara dan sebagian lagi di belahan selatan. Jadi bagi nah, para ahli geologi menyebutkan letak itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Yang lalu kita sudah pelajari itu letak Indonesia yang lalu. Jadi Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang
selatan yang terus pelajari waktu pertemuan yang lalu. Sedangkan dalam pembagian belahan barat atau timur, wilayah Indonesia berada di sebelah timur bumi atau disebut berada di antara 95 derajat sampai 140 derajat bujur timur yang belajar waktu pertemuan yang lalu. Dari daerah-daerah jauh dari pusat perkotaan disebut sebagai daerah terpencil. Nah, kalau sementara pulau-pulau atau daerah-daerah yang paling dekat dengan perbatasan disebut dengan daerah terluar. Karena pernah dengar tuh daerah terluar, daerah terpencil. Jadi kalau daerah terluar adalah daerah yang paling dekat dengan perbatasan. Itu daerah terluar. Kalau daerah terpencil itu daerah-daerah yang jauh dari pusat perkotaan. Ya, jauh dari pusat kota disebut daerah terpencil. Nah, Pulau Sebatik di Kalimantan Utara termasuk sebagai daerah terluar yang akan nanti kita akan pelajari pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita sudah selesai. Dan kalian yang ada di rumah, oke, tetap semangat belajar ya. Jangan pernah patah semangat dalam belajar. Percaya Tuhan tetap menyertai kita semua. Jadi yang ada di rumah, sampai ya di rumah tetap semangat belajar. Jangan pernah yang pernah kendor dalam belajar. Demikianlah materi kita pada hari ini sudah selesai dan sangat diharapkan bagi kalian semua tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.